Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NIM 226500666 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang pengenalan cybercrime dan cybercloud. Jadi langsung saja, di sini ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu ada cyberspace atau ruang siber, kedua ada cybercrime atau kejahatan siber, dan ketiga adalah cybercloud atau hukum cyber. Lanjut. Cyberspace atau dunia maya, yang dimana istilahnya yaitu digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, dan menjalankan bisnis dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learning Dictionary, yang dimana the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject, yang dimana cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer, yang dimana adalah konsep digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Cyberspace ini berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Pada awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini, pada tahun 1960-an, yang dimana Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern, yang dimana ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada tahun 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1990-an, era ini di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik pengguna WWW secara massal, yang dimana mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul dari situs web ini. Pada tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikan lebih terjangkau dan portable, yang dimana aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kelima, pada tahun 2020-an, pada pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, terus ada Internet of Things, yang dimana mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990-an. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya.
John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Materi kedua yaitu cybercrime, adalah juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber yang merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan, internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Bardanawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990-an dan di Wina, Austria pada tahun 2000. Mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan siber dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Ada 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, kedua ada sifat kejahatan, ketiga ada pelaku kejahatan, 4 modus kejahatan, dan kelima jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan siber. 1. Ada pencurian identitas atau identity theft. Contohnya, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kedua, ada phishing, yang dimana pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ketiga, ada malware, perangkat lunak berbahaya, yang dimana virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi untuk merusak sistem. Keempat, ada ransomware, yang dimana perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kelima, ada peretasan atau hacker, yang dimana pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Keenam, ada serangan DDoS, yang dimana sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan yang membuatnya tidak dapat diakses atau penggunaan yang sah. Ketujuh, ada pencurian kekayaan intelektual, yang mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kedelapan, ada pemalsuan, yang dimana membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kesembilan, ada pornografi anak, yang dimana menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak, yang merupakan tindakan ilegal. Kesepuluh, ada cyberbullying, yang dimana pelecehan di dunia maya, contohnya menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Adapun contoh-contoh kasusnya yaitu bisa dilihat saja di sini. Ada penyebaran informasi palsu, peretasan email, pengintaian, ada penggelapan, kejahatan keuangan online. Terus ada pelanggaran privasi, pencurian akses, kejahatan seksual, pemerasan online, dan kejahatan sumber daya komputer. Oke. Lanjut, di sini diberikan tugas yang dimana mencari kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut yang telah dijelaskan tadi. Oke. Untuk di sini ada 3 contoh kasus yang telah saya buat, yang telah saya mengambil dari Google. Di sini ada contoh kasus pertama yaitu ada phishing, yang dimana yaitu phishing bermodus
APK via WhatsApp, yang dimana kasus modus kejahatan phishing kembali mencuat di Sumatera Selatan. Ini terjadi di Sumatera Selatan, yang dimana pelaku mengirimkan file APK melalui pesan WhatsApp, yang dimana korban bernama Ratna Aprianingsi dari Oku Timur mengalami kerugian hingga 1,4 miliar setelah pelaku berhasil mengambil alih akses mobile bankingnya. Penangkapan pelaku bernama Doni Antoni, warga Jalan Tanjung Kodok, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering, yang dimana modus yang digunakan oleh pelaku Doni Antoni adalah dengan mengirim pesan APK lewat aplikasi WhatsApp berupa undangan. Namun setelah korban mengklik APK tersebut, datanya pun langsung diketahui oleh pelaku, termasuk password dan akun mobile banking milik korban. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul pelaku phishing bermodus APK via WhatsApp ditangkap mengkuras 1,4 miliar tabungan korban. Selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Oke. Lanjut, contoh kasus kedua yang dimana siswa SMP tentang cyberbullying atau pelecehan di dunia maya atau pembulian lainnya, yang dimana contoh kasusnya ini yaitu siswa SMP di Maros diduga dibully teman kelas yang dimana korban ditampar dan dilecehkan. Dari Maros, seorang siswa kelas 1 SMP Negeri 19 Maros, Sulawesi Selatan berinisial HA, 13 tahun, diduga mengalami perundungan dan pelecehan oleh teman-temannya di sekolah. Orang tua korban, AR, melaporkan kasus tersebut ke polisi setelah anaknya pulang dengan rambut dicukur oleh teman dan wajah memerah akibat pemukulan. Peristiwa terjadi pada Rabu tahun 2023 bulan 10 dan dilaporkan pada Kamis pada tahun 2024 pada Rabu tanggal 23 bulan 10 dan dilaporkan pada Kamis tanggal 24 bulan 10 malam. AR mengungkapkan bahwa anaknya juga sempat di dalam kelas dan menjadi tontonan teman-temannya. Kanit PPA Satreskrim Polres Maros Ibda Rahmatia membenarkan bahwa laporan telah diterima dan kasus ini sedang ditangani penyidik. Jadi banyaknya perundungan atau pelecehan atau pembulian pada anak-anak sekarang, anak-anak remaja. Oke, lanjut ada contoh kasus ketiga yaitu pemerasan online. Pada kasus pemerasan online super taksi online, yang dimana pada Jumat 29 Maret 2024 polisi menangkap Mikhail Kemgom, seorang super taksi online yang diduga memeras seorang wanita atau Cindy sebesar 100 juta, yang dimana penangkapan dilakukan tanpa perlawanan di Polres Metro Jakarta Barat. Keluarga Mikhail yang terkejut dengan tindakan kriminal tersebut terlihat berduka saat mengetahui bahwa dia menjadi tersangka pemerasan. Kronologi kejadiannya itu bahwa bermula saat Cindy memesan taksi online dari Mall Neosobo, yang dimana Mikhail mengarahkan kronologi kejadian bermula saat Cindy memesan taksi online dari Mall Neo Soho, yang dimana Mikhail mengarahkannya ke jalan tol
ke jalan tol, membuat Cindy curiga. Setelah berinteraksi, Michael meminta Cindy untuk mentransfer uang dan mengancamnya jika tidak mau. Dalam kondisi terdesak, Cindy melompat dari mobil dan meminta bantuan warga. Cindy kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya, yang kemudian dialihkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Michael ditangkap setelah polisi berkolaborasi dengan GrabCar untuk mengumpulkan data. Motif pemerasan ini diungkap karena Michael terdesak biaya untuk pernikahannya yang direncanakan pada April 2024. Kini dia terancam dijerat dengan pasal pemerasan dan tindak pidana lainnya yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 9 tahun. Jadi selengkapnya dari artikel ini bisa dibaca. Oke, selengkapnya. Oke. Mungkin itu saja 3 contoh kasus yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.